Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kesempatan ini kita manfaatkan untuk membahas sirah nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karangan susunan Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Adik-adik mungkin sudah kenal beliau. Ya, ini kitabnya. Ini ada 6 jilid. Ya, insyaallah kita bacakan selembar ya demi selembar. Kita sudah di beberapa tempat kita sudah sampai kajian yang ke-9 ini. Ya, di pondok, di beberapa masjid, di majelis ini, di Pondok Putra 2 kali. Ini yang ke-9 kajian dari sini. Jadi bukan dari awal. Kalau ada dari awal ingin melihat kajian tersebut dari awal sampai nomor 8 di channel Abdurrahim Ayu, silakan kalau ada waktu bersama keluarga, bersama ayah. Atau ingin melihat langsung dari Dr. Firanda ada Sirah Nabawiyah. Ya, begitu. Kita baru masuk muqaddimah, itu udah 9 pertemuan masih muqaddimah. Di mana muqaddimah, kata muqaddimah pembukaan. Ada urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Urgensi itu kepentingan, pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Ini muqaddimah, ya, di atas muqaddimah, di bawah pentingnya, urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Di dalam urgensi mempelajari sirah nabawiyah nanti dibagi-bagi lagi subbab nanti subnya subbab itu bercabang. Terus keistimewaan sirah nabawiyah sudah kita lalui itu semua di video yang lalu. Sekarang di hari ini yaitu kajian yang ke-9, selayang pandang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan bahas selayang pandang sifat fisik Rasulullah, ya, selayang pandang akhlak Rasulullah SAW. Jadi kita belajar ini belajar bersama, ya. Adik-adik melihat, memperhatikan, ya, keutamaan Rasul, bukan untuk ulangan, bukan. Ingat ya, pelajaran ini bukan nanti ditanya sama guru, ya bukan. Tapi untuk kehidupan adik-adik, ya, ulangannya di kehidupan kita hari-hari, ya begitu. Dan ingat pula bahwa kehidupan hari-hari lebih penting daripada ulangan. Adik-adik boleh dapat ulangan 100 tentang sirah atau sejarah Nabi, tapi dalam kehidupannya tidak pernah berusaha mencontoh, ya, mengadopsi, mengambil pelajaran dari Nabi, itu nggak diharapkan yang seperti itu. Ya, orang-orang kafir bisa mempelajari sirah Nabi seperti orientalis. Orientalis adalah orang Belanda, orang Australia, Islam yang kafir, lalu mempelajari ilmu keislaman, Islamologi, Islam sebagai ilmu saja, sejarah Nabi sebagai ilmu sejarah saja. Ya, ada di sini diutamakan mendengar baik-baik, apa yang ada dapat amalkan, begitu. Ya,
kesabaran Nabi, kedermawanan Nabi, keikhlasan Nabi, semangat Nabi berdakwah, ya, semangat Nabi menegakkan ibadah, sholatnya, puasanya, hajinya, jihadnya, banyak sekali. Ini kitab terlengkap edisi Indonesia 6 jilid, ya. Ustaz dikasih langsung sama pengarangnya, Dr. Firaya, dengan syarat mengajarkannya. Sebab itu Ustaz punya murid di sini ingin mengajarkannya sebagai amanah, ya, amanah ilmiah, ya. Ini banyak, ada Ustaz sejago tabik, ada beberapa Ustaz, mungkin lebih dari 50 orang mendapatkan ini dan mengajarkannya di pondok mereka masing-masing. Kapan habisnya? Wallahu alam, 6 jilid. Mungkin ada yang keluar masuk lagi, jumpa di SMP SMA Putri masih belum habis 6 jilid, nggak apa-apa, ya. Gitu. Kemarin keistimewaan sirah Nabi 1, sirah Nabawiyah menyoroti perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada. Ini ringkasan yang lalu, ya. 2, kandungan sirah Nabawiyah amat lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Ya, 1, Rasulullah itu manusia terbaik yang pernah ada. Dari Adam sampai nanti manusia terakhir itu Pak Rasulullah itu. Contoh kita itu, tauladan kita, uswatun hasanah. Dan kita berada di umatnya. Begitu. Kedua, kandungan sirah Nabawiyah amat lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Ini Rasulullah. Kehidupannya 24 jam kali 60 sekian tahun kehidupannya, ya, itu merupakan contoh. Jadi adik-adik mengambil 1 lembar sirah Nabawiyah, ingat yang sahih, yang benar. Lihat selembar terus contohkan, itu contoh. Misalkan buka begini, lihat, oh Rasulullah, ya, nih Ustaz buka sembarangan kan tadi. Lalu Ustaz baca nih, Rasulullah tidak pernah memukul orang lain kecuali dalam berjihad. Nah itu sifat Rasulullah itu. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say'an qat, ya, biyadi. Rasulullah tidak pernah memukul seseorang kecuali di jihad. Jihad terus mukul dong. Jihad masa salaman, bukan. Jihad perang pada pedang. Ya. Tapi selain itu Rasulullah tidak mukul orang. Itu Ustaz buka sembarangan tuh, random istilahnya, buka. Itu ada pelajaran. Rasulullah tidak pernah memukul suatu apapun dengan tangannya, tidak istri beliau dan tidak juga pelayan beliau, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Beliau pun tidak pernah membalas orang yang menyakiti beliau, kecuali jika yang dilanggar adalah larangan Allah. Maka beliau pun akan membalas pelaku larangannya. Kalau Rasulullah disakiti dia nggak balas. Kalau dirinya dihina, majnun, gila, hilang akal, orang lemah, ahli sihir, ahli syair, dia nggak balas. Tapi kalau dinullah dihina, baru Rasulullah balas. Itu sifat, itu yang kita harus contoh, ya. Itu baru Ustaz buka saja gitu halaman, ya, terserah. Itu bukti bahwa seluruh pelajaran yang ada di sirah adalah pelajaran kehidupan, ya. Orang mukmin, orang yang beriman, orang Islam, orang yang berserah diri pada Allah, yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu, hambanya dan rasulnya. Lihat, hambanya dan rasulnya. Sahabat kadang-kadang ditambah abduhu wa rasuluh. Rasulullah abduhu, hambanya, bukan anak Tuhan, bukan tidak mempunyai sifat ketuhanan, rububiyah sebagaimana orang Kristen. Isa dianggap anak Tuhan. Itu berarti anaknya Tuhan ya Tuhan. Kalau Rasulullah bukan anak Tuhan. Makanya abduhu,
wa rasuluh. Hamba seperti kita, ya. Ana basyarum mithlukum yuha ilai. Aku manusia seperti kamu, makan, minum, tidur, bercanda, bermain-main waktu kecil. Tapi Rasul dari kecil tidak melanggar syariat Allah, walaupun belum jadi nabi, terjaga. Beda sama kita, ya kan? Begitu. Jadi semua pelajaran, jaminan autentisitas sirah nabawiyah. Tahu nggak ada autentisitas? Kalau emas 24 karat, tahu nggak emas 24 karat? Murni, nggak campur. Kalau ada debit emas yang disebut 24 karat nggak dicampur apa-apa. Nah, sumber-sumber ajaran Nabi itu murni dari Al-Quran, dari Sunnah yang sahih hasan, dari sahih li ghairi, hasan li ghairi, ya begitu. Itu nanti pelajaran hadis, nggak apa-apa. Yang penting pelajaran ini kebanyakan dari Quran dan hadis yang kita bisa terima. Ada hadis-hadis dhaif yang dibicarakan sudah lalu di video 8, ada silakan lihat 7, 8 silakan. Di situ dibicarakan ulama merumuskan ada sumber hadis-hadis lemah dalam 3 hal. 1, sirah, tafsir, dan peperangan akhir zaman, ya. Begitu. Ini banyak hadis lemahnya, nggak ada. Hati-hati kalau di sejarah, tanya Ustaz, buku sejarah yang mana yang aku boleh beli? Orang ibu adik-adik juga bapak adik-adik tanya, ya, buku sejarah yang mana yang sahih, yang bisa dipakai, nggak sembarangan. Buku tafsir mana yang adik-adik bisa baca. Terus malhamah itu berita-berita fitnah akhir zaman, peperangan. Kan senang kita tuh membaca berita akhir akan datang. Berita itu ada 3, yang lalu, yang sekarang, dan akan datang. Manusia senang yang akan datang. Ya, itu hanya ada di Quran dan Sunnah yang sahih. Gak boleh ngarang-ngarang. Ya, yang ngarang-ngarang itu dukun ngarang-ngarang itu. Ya, nanti kamu akan begini. Itu bohong. Tapi ada peramal yang benar seperti Raja Heraklius tuh dia meramal bahwa akan datang nanti seorang nabi akhir zaman. Maka dia kerahkan pasukan Romawi mencari mana nabi. Sampailah dia di daerah Syria, Syam. Utusannya berjumpa dengan pendeta Bahirah. Pada saat itu Rasulullah sedang mengikut pamannya berdagang. Pendeta Bahirah sedang jaga anak ini. Dia sedang dicari oleh tentara Romawi. Dari mana tahu? Karena Heraklius, peramal Heraklius ahli najum, ahli lama. Dulu sebelum diutusnya Nabi, setan-setan mencuri berita dari langit, ya, lalu mengasih ke dukun-dukunnya. Maka ada benarnya, banyak benarnya pada saat itu. Setelah Nabi diutus, setan-setan mencari berita langit disambit oleh bintang, dibakar. Jadi nggak mampu lagi, sedikit sekali yang mampu. Hadis menyatakan makna dari 100 berita berita yang diucapkan para peramal atau dukun, 99 bohong, 1 benar. Ya, jadi selain syirik, mudarat. Nah, kalau kita baca berita yang melalui sirah Nabi, itu benar semua. Kalau hadis, kalau Quran, kalau hadis benar semua. Jangan ragu-ragu adik-adik. Ya kayak tadi Rasulullah karena ngumpul istrinya, temannya, itu benar itu, dijamin itu. Rasulullah tidak pernah menolak orang yang minta. Itu benar itu. Ya nanti kalau kita susah, ya. Yang keempat, setiap sisi kehidupan Rasulullah merupakan teladan. Semuanya, sisi beliau
ya, berumah tangga, berjihad, berdagang, itu teladan semua. Yang kelima, sirah Nabi Muhammad SAW dipenuhi berbagai peristiwa yang sangat akan ibrah, berharga bagi umat manusia. Semua, ya, ibrah itu pelajaran, ya, baik dalam ngurus negara, perjanjian, begitu. Keenam, sirah Nabawiyah adalah salah satu mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasulullah SAW. Sirah Nabawiyah yang ada di kita ini itu mukjizat. Mukjizat Nabi Musa kita nggak bisa lihat, bekas-bekasnya ada ya di Mesir, ya laut terbelah, bekas-bekasnya mungkin ada. Mukjizat Nabi Ibrahim yang ya dibakar nggak mempan, api jadi bar dan sejuk, ya, dan menyelamatkan itu udah nggak kelihatan lagi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam nggak kelihatan lagi, dia membangkitkan orang yang meninggal, yang lepra, yang buta, melek lagi nggak kelihatan. Tapi mukjizat Nabi Muhammad, Al-Quran, Sunnah, dua ini wahyu yain, dua wahyu. Sunnah yang sahih Bukhari Muslim, yang ada yang dhaif, ya nggak sampai maudhu, ada juga yang maudhu tapi dipilah-pilih. Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Tambah lagi Muwatta Imam Malik, Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi. Tambah lagi Musnad Imam Ahmad. Itu dari sini ke sini sebenarnya. Ada yang menghafal itu. Zaman sekarang ada yang menghafal. Dan Ustaz pernah jumpa orangnya dihafal di luar kepala itu dengan metode yang beda. Nah sekarang anaknya baru tahun kedua di Universitas Madinah jurusan hadis. Sebelum masuk Madinah dia hafal Kutubut Tis'ah, kitab 9 tadi. Begitu adik-adik kalau ilmu. Adik-adik juga karena lemah menuntut ilmu. Ilmu Islam ini banyak menghafal. Ya, ilmu barat banyak otak. Dari kecil adik-adik udah diajarin diskusi, debat, ya, logika. Mereka sumber kebenaran di kepalanya itu. Ya Ustaz 17 tahun di barat, belajar dari SMA, masuk universitas, persiapan universitas, kerjanya debat aja, nggak ada yang menghafal. Ceramah juga kita nggak disuruh menghafal. Mereka lemah dalam menghafal, tapi berpikir kuat, logika mereka kuat. Kalau kita seimbang, kapan kita mau gunakan logika kita gunakan, tapi logika kita, pikiran kita, akal kita harus kita kalahkan dengan dalil. Ya, misalkan contoh nih, kalau kita gunakan akal, kalau mengusap khotolah, terompang apa kaos kaki yang dari kulit, kalau musafir itu boleh ya beberapa hari. Pakai sebelum pas wudhu, setelah wudhu langsung pakai. Jadi sisanya di perjalanan cukup disekat begini, ini kaki begini, kedua gitu. Wudhu nggak usah dibuka kaos kaki adik-adik, kaos kaki juga boleh. Nggak ada kalau pakai kaos kaki, ya habis wudhu pakai kaos kaki. Begitu sibuk cukup usap begini. Ya, itu kaos kaki yang adik-adik pakai, itu ilmu. Kalau kita menggunakan akal, kan yang diusap atas, kan yang kotor yang bawah. Ya, itu ulama menjelaskan. Kan yang kotor telapaknya, kenapa yang diusap atasnya? Kan nggak masuk akal. Tapi itulah syariat. Kita harus taat, nurut. Ini yang diusap atasnya, sudah laksanakan saja. Jangan diusap bawahnya, begitu jangan. Kaos kakinya itu. Ya, itu sekedar pembukaan. Baik, kita masuk kepada materi halaman 29 yang punya aplikasi, silakan dilihat. Selayang pandang akhlak Rasulullah SAW. Ya, selayang pandang itu sekilas, nggak detail. Selayang pandang, pemaparan akhlak Rasulullah SAW. Nanti adik-adik kalau lihat video atau dengerin ceramah gini, kalau megang bukunya atau punya aplikasinya Bekal Islam, cari Sirah Nabawiyah ya Ustaz Dr. Firanda Jogja. Jadi bedakan mana ucapan saya, mana ucapan
mana tulisan ustaz gitu. Kalau sekarang ini kan agak susah. Tapi apa? Rasulullah SAW adalah sosok yang memiliki budi pekerti yang sangat tinggi, sebagaimana telah Allah Jalla Jalaluhu jelaskan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, beliau menulis, Ustaz menulis seperti itu. Dan mengutip ayat langsung, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Surat Al-Qalam ayat 4. Tulis saja surat Al-Qalam ayat 4. Begitu. Ini menjelaskan tentang akhlak Rasulullah. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, yaitu karena khuluquhul Quran. Ya, bunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya menggambarkan akhlak Rasulullah dalam khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah dalam Al-Quran, yaitu dalam hadis riwayat Ahmad nomor 2461, 24.601 ya, dan dinyatakan sahih oleh Al-Nawawi. Ya begitulah. Baru sedikit kalau buku yang penuh petunjuk Al-Quran hadis. Ya. Ini hadis ada di Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu 52 jilid sini. Ya, bagi yang mau lihat, cari di maktabah pustakaan. Atau sekarang ada PDF-nya. Ya, search Musnad Imam Ahmad. Sudah ada terjemahnya, tapi itu nggak rekomendasi. Ya, kalau bisa beli. Boleh pakai terjemahan PDF, tapi tetap beli biar amanah ilmiah. Karena kasihan orang terjemahin, nyetak. Kita ambil aja dari PDF tanpa berusaha beli. Usahakan beli juga. Kalau mampu satu jilid. Begitu. Ini nomor yang ke 24.000. Tuh. Betapa banyak sunnah hadis. Seluruh akhlak Rasulullah SAW merupakan teladan bagi manusia sehingga bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita hingga hari kiamat. Sejak Rasulullah lahir, ya, berkembang, remaja, proses, ya, umur 25 tahun, ya, nikah dengan Khadijah, itu pelajaran semua. Walaupun belum jadi nabi, tapi akhlak beliau itu mulia, al-amin, ya, terpercaya, tidak khianat, ya, sabar, adil, itu masih remaja seperti itu. Terus jadi nabi 40 tahun, terus hijrah, terus wafat umur 60-an tahun. Itu semuanya pelajaran buat kita. Yang menakjubkan adalah setiap akhlak Nabi berada di puncak tertinggi yang tidak mungkin manusia biasa bisa komitmen melakukannya. Karenanya sesungguhnya setiap akhlak Nabi itu sendiri merupakan bukti bahwa Nabi SAW adalah seorang utusan Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin kita kagum dengan Nabi, ya, tapi Nabi punya pewaris, ya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Manusia zaman sekarang aja kalau melihat ulama yang benar-benar rabbani, ulama yang benar-benar ikut Nabi, Al-Quran dan Sunnah, subhanallah, mereka kagum. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, itu ya Allah, mereka benar-benar mencontoh Nabi, tapi bukan jauh, masih dari Nabi jauh sekali. Tapi itu saja, ya, kalau ada bisa lihat sejarahnya itu mengagumkan. Bagaimana mereka sholat, ya, bagaimana mereka mengajar, menyebarkan ilmu, menghafal ilmu. Ya, Syekh Albani mentakhrij hadis, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Itu mengagumkan orang-orang, bukan orang Islam yang kagum ini. Ada tulisan orang Barat kekaguman dia tentang Syekh bin Baz. Ini makhluk apa? Dari mana asalnya? Berfatwa, berjilid-jilid kitab, menulis kitab-kitab, dan apa? Menjadi rektor Madinah,
pertama dan lain-lain. Tidurnya sedikit sekali, makan dengan keluarganya akhir-akhir tahun dia jarang sekali karena tamu begitu banyak. Dan ada tamu para pembesar ingin duduk bersama Syekh bin Baz dengan syarat orang-orang yang biasa, ya, yang orang-orang biasa yang bukan orang kaya, bukan pejabat, kalau agak jauh dikit. Syekh bin Baz marah, miskin antum, kamu orang miskin kamu. Kalau kamu mau bertamu duduk dengan mereka. Gak ada kasta-kasta yang kaya di depan, gak ada begitu. Itu Syekh bin Baz, jauh dari Nabi tapi beliau mencontoh Nabi SAW. Dan Syekh bin Baz selalu memenuhi kebutuhan para pelajarnya. Kalau ada pelajar yang punya utang, yang gak bisa makan, nulis, langsung Syekh bin Baz kasih uang dari gajinya. Kalau nggak cukup dia ngutang kepada lembaganya, jadi dia bayar, dia kasih. Itulah contoh orang yang mengikuti, manusia yang mengikuti contoh yang tauladan. Begitu. Di sini kita akan menyebutkan sedikit contoh tentang akhlak Rasulullah. 1. Senantiasa menyambung silaturahim. Ini penting nih, ya. Manusia sekarang terutama sudah terganggu dengan kehidupan gadget sehingga malas sekali, ya, bersilaturahim, gitu. Sehingga, ya, lebih senang bersilaturahim dengan gadgetnya dibanding dengan saudaranya, ya. Sudah ketemu pun mereka nggak bicara yang hangat-hangat. Bagaimana kabarnya adik, kakak, bagaimana kabarnya malah pegang HP begini. Yang situ megang HP, sini megang HP. Itu sudah terganggu. Ya, adik-adik pastikan itu jangan seperti itu. Kalau punya HP, mudah-mudahan adik-adik nggak ada punya HP seumur adik-adik nggak boleh punya HP. Ada punya HP? Kadang-kadang nunjuk pasti. Yang mudah-mudahan kalau punya HP pun dikontrol, ya. Jangan mengganggu silaturahim. Ya, senantiasa menyambung silaturahmi. Kedua, senantiasa membantu yang lemah. Ini contoh Rasulullah ini. Ketiga, senantiasa memuliakan tamu. 3 ini saja kalau kita tiru, ya alhamdulillah cukup baik jadi umatnya. Kalau kita komitmen nih, artinya ingin sekali meniru. 1, senantiasa menyambung silaturahmi. 2, senantiasa membantu yang lemah. 3, senantiasa memuliakan tamu. Adik-adik camkan ini. Baik, kita lihat poin pertama. Poin pertama hingga ketiga ini sebagaimana disebutkan oleh Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya, innaka latasilu rahim wa tasdiqul hadith wa tahmilul kalla, ya, wa taqsibu al-ma'dum wa taqrir dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. 3 hal ini disaksikan oleh manusia yang paling dekat. Padahal Nabi belum jadi Nabi, tapi manusia ini adalah istri Khadijah, ya namanya, ya, ibu kita Khadijah radhiyallahu anha. Belum jadi Nabi, baru proses mau jadi Nabi ini. Tapi Khadijah bersaksi waktu Nabi, ya, dalam hadis yang panjang, di hadis Bukhari dan di hadis di Bukhari di bab Badal Wahyi, itu ada hadis nomor berapa gitu, tentang kisah Nabi pertama menerima wahyu. Nabi ketakutan, ya. Iqra, Jibril datang dalam bentuk yang asli, minta Nabi baca. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Iqra 3 kali sampai Nabi berperang ketakutan. Lalu Nabi ikuti bacaan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Lalu pulang ke Rasulullah pulang ke Khadijah. Waktu itu belum jadi Nabi, baru itu pertama.
terang takut, ya. Lalu aku takut dibahayakan oleh seseorang, ya. Lalu zamiluni, ya, mencari minta, selimuti aku. Ya, Rasulullah manusia juga, ya, laki-laki perkasa, tapi kalau ada hal yang di luar kebiasaan manusia normal, takut juga. Apalagi belum ada berita tentang itu. Selimuti aku. Khadijah tidak langsung bertanya, kenapa kamu tidak selimuti? Apa yang diminta suaminya diselimuti. Rasulullah menggigil. Baru, engkau tidak akan dicelakai oleh Rabbmu, tidak akan mencelakakan kamu. Ya, mereka sudah paham Rabb, sudah paham Tuhan, karena mereka turunan dari Ismail alaihissalam yang menjaga tauhid dari Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam ke mereka syirik, tapi Rasulullah tidak. Khadijah, Abu Bakar selamat. Rasulullah tidak pernah menyembah selain Allah, ya, begitu. Ya, karena ajaran Ismail, ajaran tauhid. Makanya ada penyair jahiliyah itu mengenal tauhid, mengandung tauhid. Saya Nabi bilang waktu sudah wafat, andai kalau dia jumpa aku, penyair ini pasti dia masuk Islam. Karena syairnya itu penuh dengan tauhid. Pencipta langit, bumi, gitu. Nah, apa persaksian Khadijah? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang senantiasa menyambung silaturahim, ya, silaturahmi. Seorang yang jujur kata-katanya, suka menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya, memuliakan tamu, ya, dan selalu membela kebenaran. 6 karakter Nabi sebelum jadi Nabi. 6 karakter yang mulia Nabi sebelum jadi Nabi. Bayangkan, belum wahyu itu masih proses mau turun, baru pertama turun, tapi Khadijah sudah menyaksikan kehidupan anak muda ini yang jadi suaminya, dari berdagang, ya, nanti ke depan itu ada proses Rasulullah dilamar oleh Khadijah, ya, diindikasikan, ya, Khadijah ingin mengetahui Nabi Muhammad SAW lebih jauh, maka Nabi Muhammad bekerja kepada Khadijah menjual barang-barangnya ke Syam, didampingi oleh Halimatus Sa'diyah, didampingi oleh pembantunya Khadijah. Dia melihat kehidupan Nabi dalam berdagang, dalam berjualan, dalam berjalan, ya, penuh dan untung banyak karena jujur, adik-adik. Ya, begitu proses Khadijah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Dan 6 kesaksian tadi ada dicatat kalau bisa. 1, senantiasa menyambung silaturahim, ya, silaturahmi. Seorang yang jujur kata-katanya, suka menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya, memuliakan tamu, dan selalu membela kebenaran. Nah, selalu membela kebenaran. Ya, kalau manusia yang seperti ini menjadi pemimpin, aman dunia. Memimpin dunia aman. Dan zaman Nabi itu, zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu aman. Wanita nggak ada yang dilecehkan. Bahkan salah satu khalifah yang besar mendengar orang Muslim dilecehkan, dia bilang, kamu serahkan orang itu atau hukum orang itu, kalau tidak aku akan kirim tentara yang panjangnya dari tempat dudukku sampai daerah kamu, sampai rumah kamu. Artinya tentara itu banyak. Begitu kalau pemimpin yang beriman menjaga wanita-wanita, ya, itu baru satu yang dilecehkan. Kalau sekarang lihat di Palestina, yang Syria, kasihan. Kita berdoa jangan sampai terutama muslimah dilecehkan oleh orang-orang kafir, orang munafik. Dari juga jaga diri, jangan sampai dilecehkan, menjaga diri, ya. Tahu adab-adabnya, jangan mengundang orang untuk melecehkan juga, begitu. Ya,
Menyambung silaturahmi itu penting ada. Seorang yang jujur kata-katanya, jujur itu penting. As-sidqu yahdi ilal bir, al-bir yahdi ilal jannah. Ya, kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan membawa kepada jannah. Ada mulai dari sekarang jujur. Kalau salah ngaku salah. Kalau ditanya guru, kamu yang kerjakan, bukan bu ini. Gak boleh nunjuk orang lain. Itu dua dosanya. Satu dia bohong, dua dia yang memfitnah kawannya. Tidak boleh. Ya, iya bu, saya kerjakan itu, maaf bu, saya lengah, saya lupa saking senangnya. Begitu, jujur. Apapun resikonya, mau dihukum sama guru, suruh kerjain tugas, suruh ngisi tulisan, saya tidak mengulang lagi mematahkan penggaris guru, misalkan. Tulis 2 halaman, 2 buku, silakan, itu hukuman resiko. Biasanya kalau kita jujur, guru juga tahu, oh ini anaknya, ya udah lain kali jangan ya. Tapi kalau kita nuduh orang, 2, kita bohong dan teman kita terfitnah, nggak boleh itu. Insyaallah ada nggak ada kayak gitu kan? Iya. Kalau udah kayak gitu tobat. Kalau sudah tobat, nggak cukup tobat pada Allah. Datangi teman yang kita fitnah. Kamu tuh dulu saya fitnah, saya mohon maaf ya. Kamu rindukan, kasih hadiah boleh. Ini sekedar contoh ya. Sekedar contoh nih, bukan Ustaz mau ria bukan. Ustaz dulu seperti kamu, SD-nya SD umum, bukan SD Islam, bukan. Ya, pernah ada teman Ustaz lagi melihat begini, ya, melihat ke dalam seperti ini jendela. Kan jendela ubinnya ada sisi gitu kan, ada ubin lagi kan, ini tembok, ada ubin kan, nah dia kakinya 2 kayak gitu, lihat ini. Ustaz iseng, Ustaz sengkat, berdarah dia semua, Ustaz kabur. Ingat, ini buruk, nggak boleh kayak gitu. Tapi ya namanya anak laki semua kayak gitu, nggak ada pendidikan agama yang lengkap di sana. Zaman 19 berapa itu, 70-an. Ya kamu belum lahir, bapak kamu mungkin belum lahir. Nah, Ustaz teringat terus di masa tua itu, aku telah menjahati temanku. Alhamdulillah ada kesempatan jumpa. Ustaz sudah setua gini, teman Ustaz yang dekat sudah doktor, spesialis, ya di SCR. Kita jumpa reuni kecil-kecilan. Dan teman Ustaz yang Ustaz sengkat itu sudah menjadi master, dulu belajar di Jerman, ya master, jadi konsultan pendidikan. Nah Ustaz pegang tangannya, Ustaz ingat, antum ingat nggak waktu zaman kecil? Iya. Kenapa? Antum pernah berdarah ya ininya? Iya. Kenapa? Itu saya yang kerjakan itu. Saya mohon maaf ya. Ketawa dia, oh sudah selesai katanya. Adik-adik pastikan minta maaf sebelum nanti diadili di akhirat. Kezaliman kita itu. Ya ada Ustaz masih kecil, insya Allah ya nggak tahu, nggak masalah maksudnya. Kan belum balik. Tapi jangan karena belum balik, karena belum balik, saya nggak mau minta maaf dulu kan belum balik. Tidak. Kalau adik tahu, ya, nah kan ini udah rata-rata belum balik kan. Kalau sudah balik kan tahu, itu dosa, kasih tahu. Ya alhamdulillah. Teman Ustaz cukup bilang, nggak apa-apa itu masa kecil, nggak apa-apa. Ya, begitu. Itu contoh keburukan harus diikuti dengan kebaikan. Ya. Jangan udah salah diumpetin sedemikian rupa, memfitnah orang, itu sikap yang tidak benar. Itu tidak jujur. Rasulullah sebelum jadi nabi aja asik jujur sekali. Ya. Lalu suka menolong yang lemah. Nah ini, itu sikap Rasulullah juga. Ada kalau punya teman-teman yang lemah, mungkin jalan jajan, ada kasih. Ya jangan sudah jalan jajan dikucilkan. Jangan berteman dengan itu kelompok. Ya JJ, apa itu? Jarang jajan. Malah dikucilkan, malah dibully. Ini sifat apa? Ini bukan pendidikan Islam. Didekati, kamu mau jajan nggak sama saya? Sharing, ya, beli kue 1 bagi 2.
Ada kan yang begitu? Pasti ada di sini begitu semua, insya Allah. Begitulah Rasulullah SAW menolong yang lemah. Dia nggak mampu, ibunya nggak punya uang, jadi dia duduk aja di pojok. Ada lompat-lompatan, ya habis jajan, kira. Nah, sedih tuan, teman kamu sedih. Datangi, nih bagi dua. Jangan takut, ya, jangan malu juga. Dan itu bukan tempatnya malu, sharing makanan. Misalkan ada satu orang yang lunchboxnya, kotak makan siangnya ketinggalan di rumah. Akhirnya dia duduk, orang-orang makan siang. Kamu lihat itu, kamu datang, kamu mana? Kok nggak makan? Kotak aku ketinggalan di rumah. Ya dia makan sama-sama. Begitu. Itu sifat yang Rasulullah ajarkan, menolong yang lemah. Lemah bukan lemah terus. Pada saat itu dia lemah, dia nggak makan. Ya, kalau ada adik nggak share, atau kalau berdua berat kurang cukup, bertiga, 2 makanan dibagi 3 orang, pasti cukup. Ya, begitu deh. Memberi kepada orang yang tak punya. Nah ini biasakan, ya, memberi pada orang yang tidak punya. Ada harus sifat itu dari kecil, nggak bisa dadakan itu. Ya, toko besar jarang kecuali dapat hidayah. Dilatih dari kecil, biasakan memberi. Bahasa Inggris ada give, take and give. Ini salah. Take itu ngambil baru kasih, jangan. Give and take, kasih. Kalau dapat ya ambil, boleh enggak ya nggak apa-apa. Give dulu. Jangan pakai bahasa Inggris. Kasih. Ya, kamu kasih, ya kalau dia kasih lagi alhamdulillah. Jadi adik-adik jangan pelit. Ya Rasulullah begitu. Ya, memberi kepada orang yang tak punya. Jangan cari jauh-jauh ya, orang apa yang pengemis di luar. Ya situ juga bagus. Tapi yang dekat-dekat kita ini, ya, dan nggak harus setiap hari. Cari hari itu teman sekelas adik ada yang nggak punya sesuatu. Ya dia perlu, ada tahu, kasih, gak usah mikir. Akhlak yang baik itu bukan hasil dari pikiran, hasil dari panggilan hati, spontan. Misalkan lagi jalan, ya beda-beda tuh anaknya. 3 orang lagi jalan, atau ada anak jatuh, adik kecil jatuh. Ini 3 orang lain-lain. Ada yang malu-malu menolong, ada yang langsung. Nah ini anaknya baik. Dia nggak mikir panjang tuh. Nggak hitung-hitungan dulu, ambil kalkulator, tolong jangan. Nggak begitu anak baik, langsung kejar, ada gitu angkat. Kenapa deh? Karena ada 3 orang itu pasti beda-beda. Ada yang mau nolong malu, ada yang diam saja, nggak peduli, seakan-akan nggak terjadi apa-apa di muka bumi ini. Nah itu beda lagi. Nah ada masuk yang mana ini? Ya pastikan jadi yang selalu nolong, selalu bergerak untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Gitu. Memberi kepada orang yang tak punya, memuliakan tamu. Ya kalau ada yang mau latih silahkan saling mengunjungi, ya. Tapi jangan yang dikunjungi orang-orang yang kaya saja. Yuk kumpul di rumah fulan, nah dia kaya loh, rumahnya besar, kita bisa bebas, nggak boleh seperti itu. Boleh kunjungi dia, kunjungi lagi rumah yang biasa, kontrakan, kunjungi. Jangan beda-bedakan. Selalu kalau ada kumpul-kumpul di rumah fulana. Kenapa? Punya kolam renang, dapurnya bebas, dapurnya luas, kita disediain apa saja. Ah, ini nggak boleh seperti itu. Ya. Belajar mengunjungi berarti belajar menerima tamu, memuliakan tamu semampu adik-adik. Kalau adik-adik mungkin rumah ayahnya aja ngontrak, terus kamu mau datang, persilakan. Siapkan apa yang ada mampu, nggak usah takalluf, ya nggak usah membebani diri, utang sana utang sini, nggak usah panik, cuma silahkan. Yang penting menerima dengan ceria, ikhlas. Maaf ya kawan-kawan, ini rumahku, aku punya seperti ini, air putih, mungkin cemilan sedikit, yang penting bermain, ya begitu. Jangan kalau ada kumpul-kumpul maunya cari yang mampu.
Kasihan yang tidak mampu, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah mengalami melaksanakan sunnah Nabi menerima tamu. Jadi tamu terus, diundang terus. Ya, hati-hati ini. Kalau ada yang punya kebiasaan mengunjungi, silakan, bagus itu. Tapi pastikan jangan mengunjungi yang kaya lagi, jangan. Semua kunjungi. Kalau tidak ya tidak semua. Misalkan nggak ada waktu untuk gitu-gitu aja, sudah, nggak usah semua. Ya, ini aplikasinya. Itu deh penempatan dalam sejarah Nabi. Ya, dan selalu membela kebenaran. Ini baru satu hadis, belum bergerak kita sudah begitu banyak pelajaran dan sudah 45 menit. Ya, waktu sampai 10 jam 10. Ada tanya jawab, Mas? Ada ya? Ya silakan, jika ada pertanyaan silakan langsung saja. Kita sampai jam 10. Nah, oh jam 11. Ini jam 10 ya. Tapi mundur. Baik, ini tinggal 2 menit. Ada tanya? Enggak ada? Ya silakan. Stop. Ini biar yang lain kedengaran ya. Sampai kok soal. Maju dulu deh. Ya. Ya. Ya, baik. Ini pertanyaan ya dari kita, dari kawan kita. Ya, sebenarnya siapa itu Imam Bukhari, Imam Malik? Ya, jadi begini. Rasulullah bersabda, khairan nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu zamannya Rasulullah dan para sahabat 100 tahun. Qarni itu abad, kurun. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian satu kurun lagi setelah kurun, yaitu tahun 2200 Hijriah. Ya 200 Hijriah. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian 100 tahun lagi, yaitu zaman tabi'in, kurun ketiga. Ini manusia terbaik. Ilmu yang termurni ada di kisar 300 tahun dari zaman Nabi ya, dan sahabat, tabi'in 300 tahun. Imam Bukhari lahir sekitar berada di kurun kedua. Berarti masih manusia terpilih, zaman baik. Beliau meriwayatkan hadis. Beliau nggak ketemu sahabat. Ya, beliau nggak ketemu sahabat mungkin zaman ketiga kali. Ya, di antara sini. Bukan tabi'in juga, Imam Bukhari bukan tabi'in. Tabi'in itu 200 tahun, 300 tahun. Ya, ini masih tabi'in. Beliau di antara ini, ya. Tapi mengumumkan hadis, ulama hadis yang mencatat, menghafal. Hadis ada sanad, perawi. Perawinya itu dari fulan bin fulan, dari fulan sampai Nabi. Jadi dari Imam Bukhari namanya mudawwin, pengumpul hadis. Nanti ada perawi hadis 1, perawi hadis 2, perawi hadis 3, sahabat, baru Rasul, begitu. Ya begini kalau mau ini. Rasul paling atas, ini Rasul, sahabat, kadang-kadang setelah sahabat ada sahabat lagi. Ini deretan ini orang-orang yang hidup di 300 tahun. Lalu Imam Bukhari di bawah sini mencatat. Itu asli ucapan Rasul, perilaku Rasul, ucapan Rasul, dan ketetapan Rasul. Itu Imam Malik juga. Pertama bahkan Imam Malik yang Anda tanyakan tadi, Imam Malik itu ya menulis buku namanya Muwatta Imam Malik, ya.
Imam Malik menulis sebelum Bukhari menulis. Jadi Bukhari di sini masih jauh lagi. Ya, menulis namanya kitab Muwatta Imam Malik. Begitu. Jadi kitab diwan atau kumpulan hadis-hadis jauh hidupnya dari Nabi, tapi orang-orang yang masuk dari 300 tahun ini. Ya, dan mereka mengambil dari 300 tahun ini. Bukhari, Imam Malik mengambil dari sini. Ya, itu singkatnya seperti itu. Gak apa-apa, sebelum jelas gak apa-apa, nanti ada pelajaran masalah hadis kan gitu. Ada lagi pertanyaan? Kita tutup ya, sudah 1 jam. Kalau di ini saya akan mulai baru 50 menit. Kalau kita anggap jam 10, jam 11 sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya, sabar dalam bentuk ilmu. Gak harus satu kitab ini ada saksikan semua. Kalau ada semua saksikan di channel Abdul Ayu, silakan dari video 1 sampai video 9. Nah, video 9 berarti di kelas adik-adik ini. Ya, sejam ada 50 menit ya. Nonton sama keluarga. Ya. Tanya ayah kita lihat ini ya. Ya, aku ada nggak paham ya, begitu. Tanya ibu sebelum tidur melihat boleh. Atau lihat langsung Ustaz Firanda. Ya, kalau mau yang teratur atau di kelas kita ya ini. Demikian, saya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang dan tidak jelas. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.